291 evolusi tingkat dewa, 8 tombak laba-laba. Seorang pria menghadapi laba-laba iblis. Penemuan ini membuat Tang San benar-benar membuat Tang San bersemangat. Awalnya dilepaskan ke segala arah, domain perak biru diam-diam mundur, hanya tersisa membeku ke arah laba-laba iblis berwajah manusia, mengunci dengan kuat. Dengan kemampuan penargetan searah semacam ini, laba-laba iblis berwajah manusia tidak akan bisa bersembunyi dari Tang San, tidak peduli seberapa brilian kemampuan bersembunyinya. Meskipun budidaya laba-laba iblis berwajah manusia ini baru saja hampir 50.000 tahun, bagi makhluk roh dengan kualitasnya, berkultivasi ke tingkat ini sangat sulit. Tang San bertekad untuk memiliki cincin rohnya. Dengan cepat mendekat, Tang San tiba-tiba berubah ilusi ketika masih ada 1 kilometer atau lebih untuk pergi. Riak biru pucat menyebar dari dahinya, segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu dia bergerak 10 meter lagi, seluruh tubuhnya, bahkan termasuk sagot trident, telah menghilang ke udara tipis. Ini adalah efek tembus pandang dari penghalang laut luas yang muncul kembali ketika hati sagot menyatu dengan tulang roh tengkoraknya. Dengan pelajaran dari pertempuran dengan Dark Devil God Tiger, Tang San memutuskan untuk membunuh makhluk roh kemudian dengan kekuatan penuhnya, semakin cepat semakin baik. Oleh karena itu, dia menggunakan kemampuan silumannya di jalan. Bahkan jika laba-laba iblis berwajah manusia 50.000 tahun sangat kuat, itu tidak mungkin bersaing dengannya dalam kekuatan mental, dan secara alami tidak mungkin melihat melalui tembus pandangnya. Bergerak semakin dekat, Tang San menahan domain perak biru sehingga tidak akan terlihat oleh laba-laba iblis berwajah manusia karena terlalu kuat. Sekarang sudah larut malam, hutan besar Stardew sangat sunyi, bahkan suara serangga pun hilang. Diam-diam menyelinap ke depan, Tang San akhirnya melihat targetnya. Budidaya 50.000 tahun Man-Face Demon Spider tampak jauh lebih kecil dari yang diharapkan, bahkan ukuran 10.000 tahun Man-Face Demon Spider yang dilihat Tang San terakhir kali. Tapi tubuhnya aneh, tampaknya hanya berdiameter sekitar 3 meter, merangkak dekat dengan tanah, 8 kaki panjang ditarik di dekat tubuhnya. Karapasnya adalah warna emas kusam yang aneh. Kecuali diamati dengan cermat, itu akan dianggap hitam. Itu tidak memiliki pola apapun. Berbaring dekat dengan tanah itu hampir tidak terlihat larut malam ini. Di sekitarnya ada lebih dari 10 jaring besar yang gelap, menutupi pepohonan dengan rapat. Tang San bisa merasakan daya tahan mereka bahkan tanpa menyentuhnya. Setelah menembus 50.000 tahun, laba-laba iblis berwajah pria ini bisa disebut kaisar laba-laba iblis berwajah manusia. Jelas bahkan lebih mengerikan daripada kaisar laba-laba iblis Pit yang dibunuh Tang San, karena serangan Man-Face Demon Spider jauh lebih kuat dari Pit Demon Spider. Tang San berhenti 50 meter di belakang kaisar laba-laba iblis berwajah pria, dengan lembut menusuk sagot trident ke tanah. Dia tidak berencana menggunakan senjata ilahi ini dalam pertempuran ini, melainkan menginginkan kereta kombinasi yang telah dia renungkan sebelumnya. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, serta kemampuan yang secara tak terlihat terlibat dari tulang roh tengkorak, meskipun Tang San akan terungkap dari penghalang laut luas segera setelah dia menyerang, beberapa kemampuan roh tipe pendukung tidak akan terpengaruh, seperti terbang atau melepaskan roh. Roh pertamanya, Kaisar Perak Biru diam-diam dilepaskan di bawah efek ini, 9 cincin roh berkilauan bersama. Untaian demi untaian Kaisar Perak Biru mulai berputar-putar dalam bentuk spiral di sekitar Tang San. Dipenuhi dengan perasaan kekuatan, Tang San perlahan mengangkat kedua tangannya. Gabungkan, gabungkan, Tang San terus-menerus mengulangi kata ini di benaknya. Dia mulai beraksi, seluruh tubuhnya melompat seperti macan tutul. Dia dengan gesit mengubah arah di udara, serangannya sudah dimulai. Kaki kirinya langsung tertutup oleh lampu merah, turun seperti kapak perang raksasa yang jatuh dari langit saat dia membalik. Dengan retakan yang menusuk telinga, bilah cahaya merah tua seperti kapak tiba-tiba meletus. Lampu merah meninggalkan bayangan saat langsung memotong salah satu jaring laba-laba hitam yang telah diletakkan oleh Kaisar Laba-laba Iblis berwajah manusia, lalu memotongnya langsung ke arahnya. Itu adalah kemampuan tulang roh kaki kiri Tang San, Orca Evil Spirit Axe, kemampuan serangan target tunggal yang kuat. Laba-laba iblis berwajah pria bereaksi sangat cepat. Serangan Tang San terlalu tiba-tiba, tetapi tubuhnya yang berdiameter 3 meter masih dengan cepat melesat keluar, berputar dengan cepat seperti batu kilangan, memperlihatkan perutnya dan menerjang ke arah Tang San. Tang San dengan jelas melihat bahwa, tidak seperti karapas punggungnya yang hitam, perut Man-Face Demon Spider benar-benar putih. Ini mungkin digambarkan sebagai wajah manusia putih,
Semua fitur terlihat, hanya terlihat sangat ganas. Terutama matanya yang pucat membara membuat orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Dua sinar cahaya putih langsung melesat dari mata itu, langsung bertemu dengan orka Evil Spirit Hatchet. Pada saat yang sama mulut laba-laba iblis berwajah pria meludahkan jaring laba-laba hitam besar, dengan panik menyebar di antara itu dan Tang San. Mata putih itu bukanlah mata asli Man-Face Demon Spider, melainkan salah satu kemampuannya. Mata aslinya berada di bawah kepalanya, 6 mata kecil biru tua menampakkan cahaya sedingin es dan menakutkan. Dengan suara ledakan, lampu putih dihancurkan oleh orka Evil Spirit Hatchet, dan pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru yang tak terhitung jumlahnya sudah tumpah ke depan seperti gelombang bergelombang, kusut bersama dengan jaring laba-laba Man-Face Demon Spider. Jaring laba-laba iblis berwajah pria benar-benar tangguh, tetapi masih jauh lebih rendah daripada Kaisar Perak Biru Tang San yang didorong oleh 9 cincin roh yang kuat. Kaisar Perak Biru secara langsung menunjukkan hasil dari kemampuan roh pertama, mengikat. Setiap bila Kaisar Perak Biru menggulung sejumlah besar jaring laba-laba hitam, memaksa membuka jalan dan memperlihatkan laba-laba iblis berwajah manusia yang awalnya berencana menggunakan jaring laba-laba untuk mengatur napas ke Tang San. Kemampuan roh ketiga Tang San sekarang juga telah dilepaskan. Pria yang menghadapi Kaisar laba-laba iblis hanya merasakan gelombang energi yang tiba-tiba di bawahnya. Dengan suara letupan, 16 Kaisar Perak Biru yang solid langsung melesat keluar, dengan cerdik memisahkan 8 kaki laba-labanya dan menangkapnya di kandang selebar 3 meter. Itu adalah kemampuan roh Kaisar Perak Biru keempat Tang San, penjara perak biru. Gerakan Tang San tidak berhenti setelah menggunakan 3 kemampuan roh ini secara berurutan, sepenuhnya menghubungkan 1 kemampuan tulang roh dan 2 kemampuan cincin roh dalam satu combo. Serangannya tidak berhenti. Di lengan kanannya, cahaya biru keemasan bercampur dengan gelombang energi yang menyebar dari cincin cahaya kelima merah. Lengan kanan Tang San bermandikan warna darah. Pada saat yang sama lengan kirinya berayun, cahaya keemasan menyelimuti laba-laba iblis berwajah manusia. Kemampuan roh tulang lengan kiri kera raksasa Titan Gravity Control dimulai. Laba-laba iblis berwajah pria merasa seluruh tubuhnya menjadi berat tepat ketika ia mulai berjuang, dan kekuatan yang sedang dipersiapkan untuk meletus tertunda satu langkah. Tapi karapas di punggungnya masih dengan cepat terbelah, berubah menjadi 6 bilah raksasa hitam yang berputar dan memotong penjara perak biru yang mengelilinginya. Sementara itu, ia mengangkat 2 kaki laba-laba depannya, menembakkan 2 sinar hitam ke arah Tang San seperti 2 jarum hitam yang langsung mencapai Tang San. Di malam yang gelap, serangan warna ini sangat menakutkan. Dengan kecepatan dan kekuatan menusuk, serta perlindungan warnanya, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dipukul. Sayangnya, Tang San telah memusatkan semua perhatiannya untuk merasakan perubahan sekecil apapun di sekitarnya sejak awal serangan pertamanya. Dia berputar seolah-olah benar-benar ilusi di udara pada saat yang sama ketika dia meluncurkan Gravity Control, benar-benar lewat di antara 2 sinar hitam. Dia tidak hanya tidak diblokir, tetapi sebaliknya semakin dekat dengan laba-laba iblis berwajah manusia. Baru saja lapisan pertama penjara perak biru sudah dicabik-cabik oleh serangan dari belakang karapas laba-laba iblis berwajah manusia, tetapi tepat ketika ia bersiap untuk melompat di bawah pengekangan tekanan Gravity Control dan mengambil jarak dari Tang San, sejumlah besar Kaisar Perak Biru tiba-tiba menembak dari tanah seperti tombak, menusuk tubuhnya sepersekian detik sebelum meninggalkan tanah. Kemampuan varian penjara perak biru, Blue Silver Thrust diluncurkan. Ini adalah kemampuan kelima yang digunakan Tang San. Dorongan perak biru tentu saja tidak memiliki kekuatan serangan untuk menghancurkan karapas kuat laba-laba iblis berwajah manusia, tetapi setrum 1 detik yang dipaksakan masih berhasil. Rencana Man-Face Demon Spider untuk melompat menjauh segera hancur. Mengganggu kemampuannya membuatnya jatuh ke tanah lagi. Dan sekarang, Tang San juga telah tiba dalam jarak 10 meter. Di tangan kanan Tang San, meskipun tidak terlalu besar, tombak yang berkilauan dengan garis-garis sihir aneh telah terbentuk. Kemampuan roh kelima, tombak Tuan Perak Biru telah berevolusi. Setelah mencapai level 100.000 tahun, namanya juga berubah, menjadi tombak Tiran Perak Biru. Kemampuan roh serangan target tunggal 100.000 tahun, dan terlebih lagi serangan yang berfokus pada satu titik. Meskipun ini adalah kemampuan roh Kaisar Perak Biru kelima Tang San, karena tipe serangan tingkat 100.000 tahun, itu masih yang terkuat dari semua kemampuan roh Tang San dalam hal kekuatan serangan. Seberapa kuat itu ditunjukkan dalam bagaimana
Bahkan pada kultivasinya saat ini, Tang San harus mengisi kekuatan rohnya untuk sementara waktu untuk menggunakannya. Tombak tiran perak biru sedikit berbeda dari tombak tuan perak biru. Itu bukan lagi emas, melainkan merah darah bercampur dengan garis-garis sihir emas tipis, terlihat sangat mempesona. Semua energi di sekitar tombak itu membeku, pada dasarnya tidak bocor keluar. Momen cahaya merah tua yang terkondensasi dari tangan Tang San juga merupakan momen laba-laba iblis berwajah manusia tertegun sejenak dari kemampuan varian penjara perak biru Blue Silver Trust. 1 detik jelas sangat singkat, tetapi itu sudah cukup bagi Tang San untuk melepaskan kemampuan roh kelima tingkat 100.000 tahunnya. Seperti naga yang mengaum dengan teriakan tajam untuk menghancurkan langit, hanya lampu merah yang menyala dan menghilang dalam jarak 10 meter, cahaya merah yang intens langsung meletus di udara. Namun yang menakutkan, serangannya hanya terfokus pada 1 poin. Ketika laba-laba iblis berwajah manusia sadar dari penundaan 1 detik, ia segera merasakan kehadiran kematian. Tubuhnya yang besar berguling ke belakang dengan keras, bahkan melintasi 8 kaki laba-laba di depannya. Setelah mencapai 50.000 tahun kultivasi, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki rasa bahaya yang sangat tajam. Atau mungkin aura tombak tiran perak biru terlalu sombong. Titik di mana 8 kaki laba-labanya bertemu hanyalah titik di mana tombak tiran perak biru menyerang. Dengan kata lain, saat setitik lampu merah itu menabrak laba-laba iblis berwajah manusia, ia bertabrakan dengan 8 kaki laba-laba bersilangnya. Boom! Dengan ledakan hebat, lingkaran cahaya merah menyebar di sekitar laba-laba iblis berwajah manusia, teriakan sedih membangkitkan malam yang tenang. Dalam ledakan dahsyat itu, 8 kaki laba-labanya yang sangat tahan lama meledak menjadi pecahan-pecahan saat mereka menyeberang. Faktanya, kaki laba-laba iblis berwajah manusia adalah bagian terberat dari seluruh tubuhnya, lebih dari 10 kali lebih kuat dari besi halus. Kekuatan pertahanan dari 8 kaki laba-laba yang disilangkan dapat dibayangkan, tetapi terhadap serangan 1 poin Blue Silver Tyrant Spear, mereka masih belum cukup untuk sepenuhnya memblokir. Tabrakan seketika segera mengubah pertahanannya menjadi. Pada saat yang sama tubuh besar Man-Face Demon Spider dibalik, berputar ke belakang tangan membanting ke tanah. Pada saat ini ia merasakan energi yang sangat tajam yang menyelimuti setiap sudut tubuhnya, pada dasarnya membuatnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Bagi makhluk roh, selama tubuh mereka masih tersisa, anggota tubuh yang patah tidak perlu ditakuti. Masih ada kesempatan untuk menumbuhkan kembali mereka, selama mereka selamat. Jadi, saat laba-laba iblis berwajah manusia berputar ke belakang, meskipun wajah di bawah perutnya benar-benar terdistorsi, ia tetap tidak lupa untuk memuntahkan kabut putih pekat, menyaring di depannya pada saat yang sama ketika karapas belakangnya terbelah sekali lagi. Kali ini tidak menggunakannya untuk memotong apapun, melainkan berputar dengan gila-gilaan, sebenarnya secara singkat bekerja seperti sayap dan menstabilkannya. Asap putih itu jelas merupakan senjata penyelamat hidup Man-Face Demon Spider. Bahkan hanya meludahkannya ke udara, bahkan atmosfer mengeluarkan suara mendesis seolah-olah dari korosi. Pada saat yang sama asap putih dengan sangat cepat menyebar ke sekitarnya, apapun yang disentuhnya langsung berubah menjadi genangan cairan putih. Itu sangat beracun. Hanya saja, Tang San sekarang berada dalam kondisi yang aneh. Dari awal ketika dia menggunakan Orca Evil Spirit Hatchet, untuk terhubung dengan kemampuan binding untuk memecahkan jaring laba-laba, kemudian ke penjara perak biru untuk menjebak laba-laba iblis berwajah manusia, hingga meluncurkan gravity control untuk menahannya agar tidak memecahkan sangkar, dan hingga ketika Blue Silver Trust bertarung selama 1 detik untuk menggunakan kekuatan serangan menakutkan Blue Silver Tyrant Spear, setiap gerakan terhubung dengan lancar seperti awan dan air. Dalam prosesnya dia menggunakan 2 kemampuan tulang roh dan 4 kemampuan cincin roh, tanpa menunjukkan celah di antaranya. Itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Dari awal pertempuran hingga menggunakan tombak tiran perak biru untuk mematahkan 8 kaki laba-laba iblis berwajah manusia hanya membutuhkan waktu 10 detik. Ini adalah kekuatan ledakan yang menakutkan. Dari serangan frontal ke kontrol, lalu kembali ke serangan frontal, inisiatif selalu ada di tangannya. Dia pada dasarnya tidak memberi kesempatan kepada kaisar laba-laba iblis berwajah manusia, mengendalikannya menjadi kerugian mutlak. Hanya saja, pada saat ini, berturut-turut menggunakan 6 kemampuan roh telah membuat kekuatan roh internal Tang San sedikit tidak mencukupi. Kecepatan sirkulasi keterampilan surga misterius agak tidak dapat mengimbangi tingkat yang dia gunakan kekuatan roh.
Dia setidaknya harus menarik napas dan menyesuaikan kekuatan internal keterampilan surga. Misteriusnya untuk dapat menggunakan kemampuan roh lain. Dan saat ini Tang San dihadapkan dengan asap beracun putih yang dimuntahkan oleh Kaisar Laba-Laba berwajah manusia, dan juga dengan cepat menggunakan karapas belakangnya untuk melarikan diri dengan cepat. Jika itu di masa lalu, Tang San pasti akan memilih untuk membuka asap dan kemudian mengejar Kaisar Laba-Laba berwajah manusia dari samping atau lebih tinggi, sambil memperlambat napasnya dan membiarkan kekuatan internalnya merata. Seperti ini dia akan memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalahkan Man-Face Spider Emperor. Tapi saat ini pikiran Tang San dipenuhi dengan kata, kombinasi, dan pada dasarnya bahkan tidak berpikir untuk memperlambat. Melihat asap putih yang melonjak berguling ke arahnya, tubuhnya bereaksi hampir secara naluriah. Matanya yang jernih berkedip. Pada saat yang sama ketika tombak tiran perak biru meledakkan laba-laba iblis berwajah manusia, dan itu memuntahkan asap putih, dua garis cahaya biru melesat dari matanya. Itu adalah cahaya Dewa Ungu. Tentu saja itu bukan bentuk terkuat dari Dewa Ungu seperti yang dia gunakan untuk melukai Bibi Dong, tetapi hanya kekuatan mental yang terkondensasi menjadi serangan instan. Kekuatannya hanya sepertiga dari bentuk penuh cahaya Dewa Ungu. Tapi saat ini itu banyak. Pada saat yang sama saat dia menembak cahaya Dewa Ungu, dia juga menarik napas dalam-dalam, segera menyesuaikan keterampilan surga misterius internalnya. Sementara itu, juga saat cahaya Dewa Ungunya melesat keluar, pakaian di punggungnya langsung terbuka, 8 tombak laba-laba merah darah diam-diam terentang. Kekuatan hisap panik pada saat yang sama mengalir dari ujung 8 tombak laba-laba, dan area asap putih korosif yang sangat besar itu segera mengembun menjadi 8 aliran, F, O, R, C, I, B, L, Y ditelan oleh 8 tombak laba-laba. Suara ledakan. The Man-Face Spider Emperor tidak merencanakan pelariannya secara rinci, tetapi asap beracun yang luar biasa korosif itu seharusnya sudah cukup untuk memberinya waktu. Sayangnya, hari ini ia telah bertemu Tang San. Asap racun dapat memblokir tubuh fisiknya, dapat memblokir Tang San sendiri, tetapi itu tidak dapat memblokir serangan kekuatan mental. Cahaya biru memotong asap putih, sangat menyerang laba-laba iblis berwajah manusia yang baru saja terbang menjauh. Dengan jeritan yang menyedihkan, tubuh laba-laba iblis berwajah pria itu langsung terbalik. Cairan putih bau menyembur dari mulutnya dan kakinya hancur hampir bersamaan. Sekali lagi terluka parah oleh serangan mental cahaya Dewa Ungu, dan yang lebih disayangkan adalah, dengan kekuatan mentalnya yang tidak terlalu mengesankan, serangan cahaya Dewa Ungu langsung membuatnya pingsan untuk sementara waktu. Tubuhnya yang berukuran 3 meter berputar di udara, terlempar ke atas. Tang San tiba-tiba melompat, terbang menuju suatu tempat di udara. Dan saat dia terbang juga merupakan momen dan tempat di mana tubuh laba-laba iblis berwajah manusia disambar oleh cahaya Dewa Ungu dan terbalik. Praktis semuanya direncanakan dengan baik. Dan saat ini Tang San tidak lagi dikepung oleh Kaisar Perak Biru seperti sebelumnya. Sebagai gantinya ada Clear Sky Hammer raksasa. Mencengkeram Haf dengan kedua tangan, Tang San meregangkan tubuh ke belakang di udara, membentuk setengah lingkaran seperti bilah kapak raksasa. Melihat laba-laba iblis berwajah pria melonjak, Clear Sky Hammer yang dipegangnya langsung meletus dengan cahaya hitam yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, 4 cincin roh Clear Sky Hammer berkilauan dari bawah ke atas seperti gelombang, agresivitas puncak yang menakutkan seolah-olah Clear Sky Douluo Tang Hao telah turun. Total volume Clear Sky Hammer itu telah tumbuh sebesar 30% penuh. Dengan cahaya hitam tirani, itu sangat membombardir tubuh laba-laba iblis berwajah pria pada saat yang sama ketika domain Dead God merah darah langsung meletus. Bang! Ledakan. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu mengingatkan pada petir di dalam hutan. Kaisar laba-laba berwajah pria itu F, O, R, C, I, B, L, Y dihancurkan seperti peluru artileri. Karapasnya, daging dan cairan putihnya menyembur kemana-mana. Meskipun tidak hancur berkeping-keping sepenuhnya, sebuah lubang raksasa muncul di perutnya, cairan putih menggelegak keluar dengan liar. Kekuatan hidupnya yang 50.000 tahun juga berhenti total dalam sekejap ini. Di udara, Tang San masih belum mengakhiri serangannya di sini. Serangan dengan Clear Sky Hammer selesai, dia berputar di udara menggunakan kekuatan rebound, tangan kiri dan kanannya berkedip bergantian, lalu dia melayang ke tanah. Jelas, jika serangan barusan tidak bisa menghabisi Man-Face Spider Emperor, yang menunggunya adalah Titan Firmament Breaker tangan kiri Tang San dan Sky Blue Fading Thunderclap tangan kanan.
Kedua kemampuan tulang roh yang hebat ini keduanya menghemat kekuatan roh dan memiliki kekuatan yang mencengangkan. Menambahkannya, Tang San bisa saja menyelesaikan combo 11 pukulan dari semua jenis kemampuan. Apalagi Kaisar Laba-Laba berwajah pria ini, bahkan Dark Devil God Tiger dari sebelumnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan jika ia telah mengambil putaran penuh serangan ini. Dengan kakinya yang kokoh di tanah, Tang San tidak terburu-buru untuk memeriksa mayat Kaisar Laba-Laba berwajah manusia, malah tenggelam ke dalam refleksi. Combo mulus barusan direncanakan dengan cermat di awal, tetapi pada akhirnya itu adalah aliran kesadaran, praktis sifat kedua. Perasaan seperti itu sangat luar biasa. Kaisar Laba-Laba berwajah manusia 50.000 tahun yang kuat tidak dapat mengelola satu serangan efektif pun sebelum menemui ajalnya dengan tangannya. Membunuh musuh dengan combo adalah ini bahkan lebih mengasyikkan daripada pembunuhan instan. Setiap kali keterampilan lain mengikuti, Tang San memiliki semacam perasaan riang yang ceria, seolah-olah setiap bagian dari tubuhnya adalah bagian dari pertempuran. Kekuatan yang kuat, menekan musuh sehingga tidak bisa membalas, dan pada saat yang sama juga menyenangkan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Tang San telah berhasil melatih kemampuan combo ini. Bagaimanapun, dia sangat akrab dengan laba-laba iblis berwajah manusia, dan pada akhirnya 8 tombak laba-laba melawan asap racun laba-laba iblis berwajah pria itu. Jika dia menghadapi musuh yang lebih kuat, apakah dia bisa menggabungkannya dengan begitu sempurna masih merupakan jumlah yang tidak diketahui. Tetapi tidak peduli apa, Tang San mengerti bahwa dia telah menemukan jalan yang jelas. Tetapi dasar dari melanjutkan jalan ini adalah untuk membiasakan diri dengan setiap kemampuan yang dia miliki. Hanya seperti ini dia bisa dengan lancar merangkai serangan dan menggunakannya dalam pertempuran. Panas konstan dari belakangnya membangunkan Tang San. Dia menemukan bahwa 8 tombak laba-laba di punggungnya semuanya telah menusuk ke tanah, menyerap cairan putih yang mengalir dari Kaisar Laba-Laba berwajah manusia. Penyerapan serakah itu tampak seolah-olah telah menemukan tonik yang hebat, dan wajahnya menunjukkan senyuman. Tang San tahu bahwa kesempatan lain bagi 8 tombak laba-labanya untuk berevolusi telah tiba. Setiap bagian dari Man Face Spider Emperor ini dapat digunakan. Sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menopang tubuhnya, tangan kanannya menggunakan naga penangkap bangau pengendali yang kuat untuk menarik seagot trident dari sisi lain. 8 tombak laba-laba semuanya menusuk ke dalam tubuh mayat laba-laba iblis berwajah manusia, dan mulai dengan rakus menghisap jusnya. Meskipun Kaisar Laba-Laba berwajah pria ini sedikit lebih kecil dari laba-laba iblis berwajah pria yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, berapa banyak darah seperti benda yang bisa dikandung oleh tubuh 3 meter ini. Tapi 8 tombak laba-laba di punggungnya benar-benar terus menelan tanpa jejak kesopanan, membuat tubuh raksasa Kaisar Laba-Laba berwajah manusia berangsur-angsur mengering. Sepertinya tidak mau menyerah sebelum tidak ada yang tersisa. Untungnya, kecepatan hisapnya sangat cepat, dan Tang San tidak perlu khawatir tidak punya waktu untuk menyerap cincin roh sesudahnya. Seiring dengan menelan 8 tombak laba-laba, Tang San hanya merasakan punggungnya semakin panas. Terutama 8 tulang rusuk 8 tombak laba-laba diserang untuk terus-menerus memberikan perasaan seolah-olah penuh dengan kekuatan. Tang San menemukan bahwa, apakah tulang atau otot, seluruh punggungnya seperti pelat baja panas merah yang menyatu, perasaan yang sangat jelas. Selain itu, perasaan kuat itu seperti punggungnya telah menumbuhkan perisai. 8 tombak laba-laba terus bergerak berirama, perlahan-lahan menumpahkan warna merah darah itu, digantikan oleh putih yang sama dengan cairan itu. Dari sudut pandang Tang San, putih jelas tidak menyilaukan seperti perasaan merah darah yang mengintimidasi. Hanya saja dia sepertinya tidak punya pilihan. Arah 8 tombak laba-laba berevolusi bukanlah sesuatu yang bisa dia pengaruhi. Secara bertahap, Tang San menemukan bahwa perasaan kekuatan dari punggungnya semakin kaya, energi panas yang mendidih tak terlukiskan nyaman di pembuluh darah dan organnya. Pada dasarnya semua saluran energi, tulang, dan darahnya sudah diwarnai dengan warna emas samar, membuat tubuhnya agak meninggalkan jangkauan kemanusiaan. Saat ini, setelah perasaan panas terik di punggungnya mencapai tingkat tertentu, Tang San menemukan bahwa perasaan bengkak yang dia miliki saat menyerap cincin roh dengan Xiao Wu sebelumnya muncul lagi, tetapi sekarang hanya di punggungnya. Cahaya seagot menyala tanpa ragu sedikit pun, cahaya biru es diam-diam mengalir di atas punggungnya seperti pelumas paling lembab. Panas terik tidak pernah hilang, tetapi perasaan bengkak itu berangsur-angsur lenyap.
Pada saat yang sama Tang San juga menemukan melalui penyelidikan mental bahwa tulang, otot, dan saluran energi di punggungnya berkembang menuju warna emas yang lebih gelap daripada tempat lain, sebenarnya sudah sedikit mirip dengan warna seagot trident. Ada apa? Mungkinkah punggungnya benar-benar telah mendahului seluruh tubuhnya dan melangkah ke alam keilahian? Tapi, dia masih belum mulai menerima warisan seagot. Sebenarnya, Tang San sendiri tidak tahu bahwa warisannya sudah dimulai ketika dia memperoleh kain kafan kosmik laut luas, juga hati seagot. Kain kafan kosmik laut luas telah memasuki tubuhnya dan selalu menggunakan kekuatan seagot untuk mengubah tubuhnya tanpa terasa. Jika tidak, tidak mungkin memiliki perasaan bengkak setelah menahan begitu banyak cincin roh dan tulang roh. Tetapi satu penggunaan cahaya seagot menghilangkan batas-batas tubuh manusia, memasuki tingkat yang terpisah dari umat manusia. Semua ini sebenarnya adalah warisan seagot yang secara bertahap mengubahnya. Seiring dengan Tang San yang tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, hati seagot ditambah cahaya seagot secara alami semakin meningkatkan tubuhnya. Tulang roh pertama yang diperoleh Tang San adalah 8 tombak laba-laba, itu telah bersamanya paling lama dan tulang roh yang berkembang ini telah berubah hampir setiap kali Tang San tumbuh lebih kuat, dan setiap kali Tang San memperoleh manfaat. Ini juga mengapa ia bisa berevolusi berkali-kali. Ketika Tang San merasakan semua tulang rohnya menjadi panas sebelumnya, itu sebenarnya adalah kekuatan seagot yang mengubah tulang rohnya. Tetapi tulang roh lainnya semuanya memiliki kultivasi tetap, dan memperbaikinya agak sulit, sementara 8 tombak laba-laba tidak memiliki masalah itu. Itu bisa berevolusi dengan sendirinya, dan juga tulang roh pertama Tang San. Oleh karena itu pasti mendapat keuntungan terbesar ketika berubah. Pada saat ini, sekali lagi menelan esensi Man-Face Spider Emperor, perubahan kuantitatif akhirnya menyebabkan perubahan kualitatif. Evolusi yang seharusnya tidak terjadi, muncul. Rai sekarang, di antara 6 tulang roh Tang San, 8 tombak laba-laba juga yang pertama melangkah ke tingkat dewa. Dalam beberapa hal, itu seperti salah satu dari 6 tulang roh Angelic Rayman. Perasaan kaku di punggungnya berangsur-angsur menghilang. Tang San menemukan bahwa, selain kekuatannya, otot-otot punggungnya tampaknya menjadi lebih fleksibel. Dalam benaknya, tempat itu sudah benar-benar keemasan, menyebar dari sana ke seluruh punggungnya. 8 tombak laba-laba juga mulai perlahan berubah menjadi emas dari akarnya. 8 tombak laba-laba juga telah berubah menjadi emas sebelumnya, tetapi pada saat itu mereka benar-benar bukan emas di dalam, melainkan warna emas kaisar perak biru. Setelah menggunakan kemampuan, ia telah kembali ke merah dengan sendirinya. Tapi kali ini berbeda. 8 tombak laba-laba telah benar-benar berubah menjadi emas, dan terlebih lagi, melalui seluruh proses, seagot trident di dahi Tang San berkilau. Kali ini benar-benar melangkah ke tingkat dewa. Paling-paling itu tidak memiliki merek seagot. Seluruh punggungnya tampak tertutup oleh lembaran besar pelat baja, tetapi anehnya mereka tidak mempengaruhi gerakannya sedikitpun. 8 tombak laba-laba terentang. Panjangnya masih 3 meter, tetapi pola-pola indah yang mempesona telah muncul di tombak. Pola dekoratif ini tampak ramping, setiap 3 garis bergabung menjadi satu, seperti 3 bilah seagot trident. Dengan pikiran dari Tang San, 8 tombak laba-laba bergerak secara otomatis. Cahaya keemasan menyala dan garis cahaya keemasan melesat keluar dari 8 tombak laba-laba, jatuh di pohon besar tidak jauh dari sana. Garis emas ini tidak terpisah dari 8 tombak laba-laba, dan tidak hanya dengan mudah menembus pohon, Tang San segera merasakan energi lemah mengalir ke tubuhnya melalui 8 tombak laba-laba. Tapi pohon besar itu juga langsung layu, berubah menjadi debu yang terbawa angin di ruang nafas, menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana untuk memulai. Apakah ini masih kemampuan menguras tenaga 8 tombak laba-laba? Tang San tampak bodoh melihat pola dekoratif itu. 8 tombak laba-laba yang tampaknya mempesona membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ketika 8 tombak laba-laba digunakan dengan domain perak biru, itu juga bisa meluncurkan benang emas yang menguras tenaga emas yang membantu Tang San menelan kekuatan roh musuh di dalam domain. Tapi sekarang itu menjadi lebih langsung, bahkan lebih kuat. Pada dasarnya tidak perlu domain. Selain menguras tenaga, benang emas yang ditembakkan 8 tombak laba-laba memiliki kemampuan serangan titik penusuk semuanya sendiri. Tidak hanya sangat tahan lama, tetapi terlebih lagi juga kemampuan menguras tenaga. Jika ini menikam musuh, jelas bagaimana mereka akan berakhir. Tentu saja, 8 tombak laba-laba tidak hanya tumbuh dalam hal ini.
Tang San samar-samar menemukan bahwa, di antara 8 tombak laba-labanya, masing-masing tampaknya mengandung jenis energi khusus. Energi ini tampaknya disegel dan belum dapat digunakan, tetapi energi mereka mengejutkan Tang San. Dia hanya bisa yakin bahwa energi yang disegel di dalam 8 tombak laba-laba terkait dengan hati seagotnya, tetapi apa yang telah dilakukan hati seagot terhadap 8 tombak laba-laba berada di luar pemahaman Tang San saat ini. Terlepas dari itu, Tang San hanya merasakan kejutan yang menyenangkan. Evolusi Super 8 tombak laba-laba membuat kekuatannya naik ke level lain. Bahkan kekuatan rohnya sekali lagi telah menembus bersama dengan lompatan 8 tombak laba-laba dalam evolusi. Sebenarnya secara langsung menembus peringkat 94 ke tingkat peringkat 95.